Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di dalam mata kuliah biopsikologi. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai brain development atau perkembangan otak. Ya, di dalam memahami perkembangan otak kita bisa memiliki perspektif ya. Dan apakah perspektif itu mengacu kepada perkembangan strukturnya? Nah, dari perkembangan struktur nanti kita akan bisa mengkaitkan dengan kemunculan perilaku tertentu. Yang kedua, perkembangan perilaku. Nah, perkembangan perilaku ini dengan kita paham dengan perilaku, kita bisa membuat suatu prediksi ya berdasarkan sirkuit yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur otak dan perkembangan perilaku. Contohnya saja terkait dengan faktor belajar ya. Nah, faktor belajar tentu akan mempengaruhi perkembangan perilaku. Kemudian bisa jadi cedera otak ya. Nah, itu cedera pada struktur otak dan akan berpengaruh kepada perkembangan perilaku. Berikutnya, ini adalah gambar embrio. Ini gambaran, kalau kita amati ada bagian ya dari cikal bakal dari perkembangan sistem saraf kita. Embrio ini hampir sama ya di hewan yang terkelompok di dalam vertebrata, misalnya mamalia, primata, dan manusia. Ya, mereka mirip semuanya, gambar atau representasi daripada embrio seperti ini. Ada bagian forebrain, ada bagian midbrain, kemudian bagian yang di belakang ini ya spinal cord ya, ini yang nanti akan mengarah kepada perkembangan sumsum tulang belakang ya. Iya, itu yang akan kita bahas ya dari perkembangan sistem saraf ini. Sebelum kita bisa mundur sedikit mengenai tahap-tahap prenatal dan tahap postnatal. Nah, tahap prenatal pada manusia itu terdiri dari 3 fase. Ada zigot, embrio, dan fetus. Apa yang dimaksud dengan zigot? Zigot ini adalah pada saat fertilisasi sampai 2 minggu pertama. Fertilisasi itu apa? Yaitu fertilisasi adalah pembuahan yang dilakukan oleh sperma terhadap sel telur. Ketika sudah terjadi fertilisasi, di sini ada gambarnya ya, fertilisasi di hari pertama nih ya. Nah, kemudian 24 jam berikutnya akan terjadi pembelahan ya, hari kedua. Dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4, 8, dan seterusnya. Masa sel ini akan membentuk blatokista ya, seperti lempengan cawan. Nah, ini cawan embrio inilah yang sudah terbentuk pada hari ke-15. Istilahnya sekarang kita menggunakan embrio ya, dari 2 minggu sampai 8 minggu kita menggunakan istilah embrio. Kemudian pada minggu ke-9 sampai lahir, kita bisa menggunakan istilah fetus. Kita melihat ada perkembangannya. 2 minggu pertama ya, tadi sudah terbentuk lempengan embrio. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, ini di hari ke-18. Ini disebut sebagai pembentukan primitive neural plate. Primitive neural plate ini tampak sudah mulai ada perubahan. Ada cekukan, ada tonjolan, ada celah yang tadinya hanya lempeng ya, datar. Nah, sekarang sudah mulai ada perubahan. Kemudian hari berikutnya, hari ke-21 mulai muncul lagi neural plate, dan hari berikutnya muncul lagi neural groove ya, celah yang lebih dalam. Dan pada hari ke-23 akan terlihat ada neural tube, tabung neural atau tabung saraf. Nah, inilah cikal bakal dari pembentukan sistem saraf yang ada pada embrio ya, nanti berkembang kepada fetus dan akhirnya setelah lahir pada anak. Berikut kita coba amati bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, ini adalah minggu ketiga. Sudah mulai jelas perbedaan antara forebrain, midbrain, dan hindbrain. Sini adalah spinal cord. Kemudian pada minggu 7 sudah mulai terdiferensiasi, akan ada struktur ya, cikal bakal struktur di bagian midbrain. Kemudian forebrain juga mulai terdiferensiasi. Selanjutnya pada minggu ke-11 mulai jelas memanjang ya, di sini janin juga mungkin belum janin ya, istilahnya embrio masih ya. Dan pada gambar berikutnya kita akan lihat bahwa sudah tampak fetus ya istilahnya ya. Ini pada saat bayi lahir. Setelah lahir kita lihat bahwa dari saluran neural tadi itu akan berkembang menjadi ventricle. Ada rongga di otak dan juga rongga yang ada di spinal cord.
Kalau di otak bagian atas itu kita kenal dengan istilah ada celah ventricle ya, ada 4 ventricle dan kemudian memanjang di spinal cord. Nah, ini terisi oleh cairan cerebrospinal fluid. Cairan ini mengandung nutrisi bagi perkembangan dari sistem saraf atau neuron-neuron yang ada di sekitarnya. Kemudian saat lahir ya, kita lihat bahwa otak manusia itu lebih kurang beratnya 350 gram. Setelah berusia setahun menjadi 1 kilo ya, 1000 gram, dan sehingga dewasa kita lihat ada pertambahan dari sejak lahir sekitar 4 kalinya ya, sekitar 1200 sampai 1400. Jadi secara volume pada saat dewasa tidak bertambah lagi. Nah, tapi sejak lahir menjelang tahun pertama itu signifikan sekali ya, terjadi penambahan volume. Ini kita akan coba bahas mengenai neuron ya, perkembangan sel yang membentuk sistem saraf. Kita kenal dengan istilah neuron. Ada 5 tahapan proses induksi tadi, neural plate ya, kemudian yang kedua adalah neural proliferation, terjadi peningkatan jumlah sel neuron, yang ketiga migrasi dan agregasi, yang keempat adalah pertumbuhan daripada akson dan terjadinya pembentukan sinap, yang terakhir adalah kematian sel atau neural death and synaptic rearrangement. Ya, kita lihat satu persatu. Tahap awal yang pertama ya, induksi neural plate tadi sudah disinggung ya. Dari neural plate ada perubahan neural groove, neural tube. Itu semua adalah proses yang mengawali cikal bakal dari pembentukan sistem saraf. Yang kedua, neural proliferation. Itu semakin banyak jumlah sel-sel yang dibentuk selama proses tahap ini ya, perkembangan neuron ini. Peningkatannya juga signifikan. Nah, ini peningkatan jumlah ini tentu tidak simultan ya, terkait di area mana terjadi penambahan jumlah sel tersebut. Ketika neuron-neuron itu sudah cukup banyak, kemudian neuron itu akan mengalami migrasi, yaitu perpindahan sel-sel atau neuron yang membelah tadi zona ventricular ya dari neural plate, maka sel-sel itu bermigrasi menuju lokasi target yang sesuai. Apakah lokasinya itu mengarah ke bagian forebrain atau ke midbrain ya? Nah, itu tergantung di mana terjadi pembentukan struktur. Sel masih dalam bentuk immature form ya, karena dalam masih proses migrasi kita sebut sebagai immature. Dia belum berfungsi sesuai struktur yang seharusnya. Kami masih proses. Ada 2 jenis proses migrasinya, secara radial dan tangensial. Yang secara radial kita bisa lihat dari gambar ini ya. Ini kan gambar embrio. Kalau kita lihat penampang dari sini maka diperbesar seperti ini. Ini terlihat rongga ini adalah ventricle, kemudian permukaannya kita sebagai subventricular zone. Di sini ada potongan ini yang diperbesar lagi, maka akan terlihat seperti apa proses radial atau migrasi radial. Jadi radial itu dari yang bawah ini, subventricular zone ini menuju ke permukaan bagian atas dari korteks ya, jadi mengarah ke korteks. Nah, ini terjadi secara radial. Kalau tangensial itu pergerakannya secara paralel. Paralel itu artinya sejajar ya. Kemudian setelah bermigrasi, neuron-neuron tersebut, sel-sel tersebut akan membentuk agregat menuju area yang sama ya. Bermigrasi pasti ada kan neuron-neuron yang menuju area yang sama. Nah, area yang sama ini dikenal dengan istilah agregat, berkumpul bersama membentuk suatu struktur tim saraf. Bagaimana cara mereka bermigrasi dan melakukan agregasi itu dimediasi atau diperantarai oleh molekul yang disebut sebagai CAMS, cell adhesion molecules ya. Ini mengenali molekul yang ada di sel yang lain yang berdekatan dengan mereka neuron tersebut. Berikut tahap keempat, ini mulai tahap maturation ya, pematangan dari neuron tadi. Neuron mulai dilengkapi oleh tumbuhan akson, kemudian akson itu selain akson juga ada dendrit. Akson ini tentunya akan melakukan hubungan koneksi dengan neuron yang lain melalui pembentukan sinap. Kemudian setelah mencapai situs yang dituju, maka sinap-sinap itu akan membentuk pola yang sesuai. Tentu saja sinap itu membutuhkan minimal 2 neuron ya, karena hubungan antara satu neuron ya itu terkait dengan proses sinap ya, sinaptogenesis.
Nah, di sini dijelaskan juga bahwa sinaptogenesis atau pembentukan sinap ini tergantung keberadaan sel glia, sel penunjang. Ya, salah satunya khususnya adalah astrosit. Astrosit ini mengandung nutrisi bagi neuron. Kemudian, ini gambar ini memperjelas ya bagaimana proses perkembangan prenatal. Ya, prenatal artinya sebelum kelahiran. Ada tahap neurogenesis, ada tahap migration, ya, diferensiasi, kemudian maturation. Kalau kita amati ya neurogenesis atau pembentukan kortek itu sudah mulai tuh di minggu ke-6 ya. Ini yang merah ini menunjukkan perkembangan atau berat daripada otak, sementara yang biru, garis biru itu menunjukkan berat atau volume dari tubuh secara keseluruhan. Nah, yang mendatar ini, sumbu yang mendatar atau sumbu X ini bicara mengenai waktu age-nya ya dalam satuan minggu. Kemudian yang ini, yang vertikal itu bicara mengenai ukurannya ya dalam satuan gram. Kemudian migrasi itu udah dimulai ya di minggu ke-8 ya, diperkirakan sekitar minggu ke-8 nih ya, batasnya kira-kira di sini ya. Kemudian mencapai puncaknya ya pada minggu ke-berapa nih ya, kira-kira aja dari grafik ini kita bisa lihat ya sekitar minggu ke-20. Nah, kemudian proses maturasi tampak akan terus terjadi ya sepanjang kehidupan. Nah, inilah yang menggambarkan bagaimana perkembangan atau pertumbuhan dari neuron pada saat prenatal. Yang kelima, ya ini ada namanya tahap neuron death, kematian sel, dan proses rearrangement dari sinapsis. Kematian sel atau neuron-neuron yang ada yang telah terbentuk tadi sebenarnya itu adalah suatu peristiwa yang normal. Jadi memang pada mulanya dibentuk jumlah neuron itu melebihi dari kebutuhan, yaitu sekitar 50% lebihnya. Nah, program ini sifatnya suatu informasi genetik. Memang sudah ada diinduksi atau dipicu oleh informasi genetik. Jadi sifatnya aktif di dalam sel neuron dan menyebabkan terjadinya kematian sel. Ya. Nah, ini dikenal dengan istilah apoptosis. Nah, kemudian ini keterangannya ya, ada tahapan pemangkasan. Ya, jadi ini kita berbicara mengenai plastisitas ya, perkembangan daripada sistem saraf. Ada karakteristik plastisitas. Ya, plastisitas ini salah satunya dikaitkan dengan sinaptik, ada proses pemangkasan sinap. Pada saat bayi lahir, ternyata banyak sekali jumlah sinap yang terbentuk di korteks cerebral, 2.500. Tapi 2-3 tahun berikutnya itu ternyata jauh lebih banyak pembentukan sinap, 15.000. Kita bisa bayangkan ya, proses sangat cepat sekali ini ya, dipicu oleh stimulasi lingkungan ya, sehingga sinap-sinap itu semakin banyak, dan apakah sinap itu dipertahankan atau tidak tergantung dari apa. Pada saat usia dewasa, jumlah ini menjadi 2 kali lipat. Panjang usia, koneksi yang lama hilang melalui proses synaptic pruning. Jadi apakah akan digunakan atau tidak? Ya, jika tidak digunakan maka sinap-sinap itu pun akan hilang. Ada yang disebut sebagai program cell death ya, kematian sel. Pengalamanlah yang menentukan apakah koneksi itu akan bertahan, diperkuat, dan atau koneksi itu hilang. Jadi ini mekanisme alami sebenarnya ya, tapi juga sangat dipengaruhi oleh situasi atau stimulus dari lingkungan. Apa yang terjadi di dalam sel? Nah, seperti ini. Neuron yang sehat misalnya. Nah, ini misalnya contoh di gambar ini. A, ada A. Kemudian B. Bila terjadi apoptosis, maka DNA sel itu, isi sel dan DNA hancur. Tahap akhir dari apoptosis, sel hancur menjadi serpihan membran. Nah, ini dibantu oleh sel khusus yang dikenal dengan makrofag ya, atau mikroglia. Nah, sedikit tambahan ini terkait dengan perkembangan neuron ketika setelah lahir. Pada prinsipnya hampir sama tahapannya, tapi lebih kepada synapse. Ada 3. Kepada setelah lahir, berarti yang tidak ada adalah proses proliferasi, migrasi sudah tidak lagi. Yang ada synaptogenesis, myelination of axon ya, peningkatan cabang dendrit. Ini yang terjadi proses dikaitkan dengan maturasi nanti ya. Tahun-tahun pertama kelahiran itu sangat penting karena di sini dikaitkan dengan penguatan dari prefrontal cortex ya, karena akan ada proses synaptik. Jadi peningkatan sinap pada bagian korteks primer, visual dan auditory
terjadi ledakan cytogenesis ya, terjadi ledakan pembentukan sinap khususnya terkait pusat primer visual dan auditoris pada 4 bulan pertama dan mencapai puncaknya pada bulan ke-7 hingga 8. Sementara itu, korteks prefrontal itu kecepatannya relatif tetap dan akan mencapai maksimal hingga tahun kedua. Usia 2 tahun itu mencapai maksimal ya perkembangan korteks prefrontal. Kemudian myelination, pembentukan myelin, pembungkusan akson dengan myelin. Ini terjadi beberapa bulan setelah lahir. Myelination itu ini biasanya di area motor ya. Karena penting kan, ingat kembali materi tentang impuls saraf. Dengan keberadaan myelin ini, maka impuls saraf konduktivitas elektrik sangat cepat terjadi. Myelination prefrontal cortex berlanjut hingga usia dewasa ya. Jadi memang untuk prefrontal itu lama proses perkembangannya karena itu terkait dengan fungsi tinggi. Yang berikut adalah terjadinya pembentukan cabang-cabang dendrit. Dendrit kita ketahui berfungsi terkait dengan penerimaan impuls saraf. Makin banyak dendrit maka makin mudah menerima impuls ya, makin cepat impulsnya itu diterima dan diteruskan. Nah, itu adalah 3 proses yang terjadi yang masih terjadi ketika postnatal. Kemudian kita masih membahas mengenai prefrontal nih ya. Area korteks yang paling lama tadi sudah diulang-ulang ya bahwa ini sangat penting dan terjadi lebih lama dibandingkan korteks yang lain. Nah, dengan demikian memang fungsi-fungsi yang terkait dengan area korteks prefrontal pun akan matang seiring waktu yang juga cukup lama. Misalnya terkait dengan fungsi apa yang ada di sini yaitu working memory, kemudian planning, perencanaan, kemudian juga terkait dengan sekuen perilaku ya, bagaimana kita mengatur, merencanakan dan mengatur langkah-langkah ini ya untuk mengambil suatu tindakan ya. Nah, itu juga seiring usia ya nanti juga berkembang. Jadi tidak cepat, itu perlahan seiring dengan kematang dari fungsi korteks prefrontal maka mulai juga muncullah fungsi tersebut. Ada lagi inhibiting response ya, di mana respon seseorang itu dikendalikan tidak asal saja tapi menghambat respon yang diperkirakan tidak sesuai dengan stimulusnya. Jadi lebih tepat, adekuat ya. Nah, itu ada mekanisme fungsi inhibiting response. Following rules for social behavior ya. Jadi pemahaman kita terkait dengan aturan-aturan perilaku sosial di mana kita berinteraksi juga dikaitkan dengan fungsi korteks prefrontal. Jadi fungsi tersebut tidak akan dimulai sampai fungsi tersebut mengalami kematangan ya, berkembang dengan sepenuhnya. Bicara mengenai memang ada fase, ada periode di mana fungsi-fungsi tertentu mulai sangat penting dikembangkan ya. Jadi ada periode kritis, ada periode sensitif di perkembangan. Periode kritis artinya adalah pengalaman yang terjadi pada saat periode tersebut itu sangat esensial sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan ya. Jadi ada rentang tertentu pada usia perkembangan anak yang sangat esensial, misalnya nih terkait dengan kemampuan motorik kasar, contohnya kemampuan berjalan ya, berlari gitu ya. Usia setahun plus minus ya, berbeda-beda setiap anak. Pada fase ini, rentang ini diharapkan anak ada stimulasi ya, dilatih ya, mulai perlahan ya, nanti melangkah secara pelan dan akhirnya bisa berjalan. Itu sangat penting. Namun ketika stimulasi itu tidak persis di area kritikal tapi masih di rentang yang berdekatan, efeknya masih ada tapi sifatnya lemah tuh. Ya, jadi ini penting ya untuk perkembangan. Dan kita juga tidak bisa memaksakan suatu aspek tertentu atau kemampuan motorik zaman ini contohnya ya. Dipaksakan misalnya anak saya pengen cepat bisa berjalan. Maka di usia 6 bulan dipaksa anaknya jalan, tidak bisa. Karena saraf-saraf yang mendukung untuk kemampuan motorik jalannya belum siap ya. Jadi tidak boleh memaksakan. Nah, maka kita harus menyesuaikan dengan periode kritis dan sensitif ini. Ini penguatan-penguatan dari lingkungan ya. Jadi memang pada masa perkembangan anak, stimulasi dari lingkungan sangat penting ya, sehingga akan berkembang optimal ya,
terkait ini. Ini seni ya, kemudian kemampuan musik, alat musik, kemudian juga kemampuan di sini. Mungkin anak-anak punya curiosity atau keingintahuan ya, melakukan eksperimen. Nah, ini sangat baik untuk distimulasi. Jika tidak distimulasi, nah ini dikaitkan tadi dengan sinap-sinap tadi yang sudah ada, tapi karena tidak digunakan, sinap tadi akhirnya akan ya luruh gitu ya. Kalau tidak diteruskan, tidak diperkuat interkoneksi antar sinapnya, maka ya hilang gitu ya. Maka ada istilah use it or lose it. Perluasan interkoneksi sinap sangat ditentukan oleh kontinuitas belajar ya. Jadi konsisten ya belajarnya terus ya, distimulasi dan pengayaan dari lingkungan. Ini kaitannya dengan proses belajar. Kemudian kita lanjutkan sedikit mengenai di masa perkembangan itu kemungkinan bisa saja ada gangguan. Ada 2 jenis gangguan neurodevelopmental di sini ya. Disorder ya, neurodevelopmental disorder, yaitu ASD, Autism Spectrum Disorder. Gangguan ini adalah gangguan neurodevelopmental yang kompleks. Rentangnya sangat lebar, luas gitu ya. Bisa dari mild, severe ya. Mild itu simptomnya mungkin ringan ya. Kemudian kalau severe ya berat gitu ya. Jadi sangat luas sekali rentangnya. Nah, biasanya terjadi pada anak laki-laki dan munculnya di bawah usia 3 tahun. Di fase-fase perkembangan, disertai dengan masalah intelektual atau learning disability. Faktor resiko ya. Nah, kemungkinan resiko ini akan semakin besar ketika si ibu ya hamil dalam usia yang sudah cukup di atas usia produktifnya. Masih produktif tapi dibandingkan misalnya dia hamil di usia 25, biasanya yang usia 35 ke atas ya, 30 tahun ke atas dan ayahnya di atas tahun akan berisiko ya, ada risiko yang lebih tinggi untuk janin atau anaknya mengalami autis. Simptomnya ada 3 simptom utama. Communication difficulty ya, komunikasi anak terlihat telat berbicara. Kemudian kalaupun berbicara hanya 1-2 kata, sulit untuk merangkai 2 kata di usia 2 tahun belum muncul gitu ya. Jadi terlambat ketika berkomunikasi searah, sulit memberikan dalam konteks conversation atau pembicaraan itu take and give. Kita bertanya, dia belum tentu berespon. Respon pun barangkali tidak adekuat, tidak paham, sulit memahami bahasa tubuh, gestur ya. Kalau kita ingin merangkul, mungkin dia nggak respon. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita sayang gitu ya, mendekat gitu ya, mengekspresikan, dia juga demikian juga si anak tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, oleh karena itu kesulitan ini juga berpengaruh kepada sosial symptom ya. Dia akan sulit untuk bisa berinteraksi, kemudian juga biasanya di awal itu tidak ada kontak mata, tidak ada senyum, ekspresi sangat ya datar lah, kemudian bermainnya sendiri gitu ya, pasif dalam menerima ya rangkulan tadi ya atau pelukan, sulit meregulasi emosi ya, mudah marah karena tadi kan apa yang dia inginkan tidak sesuai gitu ya, dia tampilkan tapi berbeda dari apa yang dia maksud, sehingga orang lain pun juga tidak memahami apa yang disampaikan. Kemudian simptom yang ketiga itu adalah preokupasi dan intens pada satu objek atau satu aktivitas, gerak repetitif. Nah, tidak biasa itu suka muncul, tangannya suka dikepakkan atau berdiri di jari-jari kaki, jinjit gitu ya, tiba-tiba diam, freeze ya, kaku ya dalam posisi tertentu. Kemudian strict, pengen konsisten, misalnya pergi jam 7 sekolah itu harus jam 7 dan melewati jalan yang sama ya. Jadi obsesif gitu ya. Jika terjadi ada perubahan dia bingung. Ciri-ciri utama daripada anak autis. Nah, tadi jelaskan juga anak autis ini juga range-nya berbeda jauh ya. Ada yang tidak mengalami kesulitan belajar, ada yang sangat ekstrim bermasalah dalam belajar, ada juga ya masih bisa berinteraksi tapi sangat terbatas gitu. Ada yang sama sekali yang tidak bisa. Kenapa ini gangguan ini? Nah, secara di etiologinya ada faktor genetis ya. Di sini ada abnormalitas pada gen neurexin 1, yaitu ada di kromosom 11, gen yang terkait dengan peran komunikasi. Kemudian diketahui juga di area fusiformnya
itu area yang membuat seseorang jadi mampu mendeteksi wajah. Nah, ini tidak aktif. Jadi anak-anak autis sulit tuh mengenali wajah seseorang. Kemudian ASD adalah gangguan neurodevelopment yang sangat, ya tadi sudah diulang-ulang ya, bervariasi ya, simptomnya juga bervariasi, tapi 3 utama itu biasanya ada. Ada juga jenis ASD yang dikenal dengan ASD Savant. ASD Savant ini seseorang dengan gangguan disabilitas namun tampil luar biasa dalam aspek tertentu. Misalnya kemampuan berhitungnya luar biasa, bisa menghitung tanpa menggunakan alat ya dengan cepat, atau memiliki kemampuan di bidang art, gambar atau melukis ya. Nah, ini namanya ASD Savant. Nah, ini juga secara ilmiah masih dalam bentuk dugaan ya. Williams Syndrome ya, ini yang kedua adalah gangguan neurodevelopmental yang di sini ada kemiripannya dengan autism, tapi di sini individu atau anak itu memiliki keterbelakangan mental. Kemudian juga yang berbeda lagi dari anak autis adalah dia lebih sociable, friendly, ya, bisa berempati ya. Nah, berarti khas juga banyak bisa banyak berbicara gitu. Setelah diteliti gangguannya dianggap ada bagian sekelompok gen yang hilang, yaitu sekitar 26 gen dari kromosom 7. Kortek lebih tipis, jadi kortek cerebralnya itu lebih tipis. Kalau lebih tipis berarti bahan utama dari white matter-nya juga terbatas. White matter itu apa? White matter itu kan dikaitkan dengan myelin, berarti impuls yang membantu proses konduktivitas saraf, impuls saraf juga terganggu. Kemudian apalagi ini yang terjadi pada si individu yang mengalami Williams Syndrome. Yang ini contoh wajah ya, wajahnya ya khas sekali ya, wajahnya dahi lebar, pangkal hidung ada yang rata. Kemudian ya ini ada beberapa ciri yang lain, misalnya ada gangguan di pembuluh darah dan jantung, ya, cukup rentan terkait dengan penyakit pembuluh darah. Kemudian personalitinya tadi sudah ya, sociable dan friendly ya. Kemudian masalah dalam belajar ya. Nah, ini juga dalam rentang yang bervariasi, ada yang mild, ada yang severe. Terutama area-area yang terkait dengan fungsi spasial dan kemampuan reasoning ya, logikanya. Nah, ini ketika dilihat, diamati tadi ya, terkait dengan kortek yang tipis ya, di area mana? Di area occipital, ini yang merah ya, yang merah, dan satu lagi area parietal, perbatasan lobus occipital dan parietal. Nah, ini dia ya, yang di belakang ini ya. Ini namanya perbatasan. Kemudian yang di depan itu adalah orbitofrontal cortex ya, ada 2. Karena tipisnya kortek di sini ini mengakibatkan penurunan fungsi spasial ya, yang terkait dengan kognisi ya. Jadi dia sulit tuh kalau membayangkan atau menyelesaikan masalah yang memerlukan daya bayang ruang gitu ya. Kemudian tapi satu sisi lain dia punya kemampuan hipersosial. Penebalan di area korteks superior temporal gyrus. Nah, ini dia. Ini kan area temporal ya, bagian atas. Nah, ini gyrusnya itu dijelaskan ada penebalan. Area ini terkait dengan fungsi bahasa. Ya, jadi mereka atau penderita Williams Syndrome ini ada sebagian yang excellent dalam hal bahasa, ya bagus gitu ya. Dan juga misalnya yang lain kemampuan musik. Itu saja materi sesi kali ini, yaitu mengenai perkembangan otak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.